Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa. Kali ini kita masih berada di Kerajaan Kalingga Jepara. Jepara adalah jumenenge para raja, lan Jepara adalah jumenenge para ratu. Dan pada kali ini kita akan membahas tentang sejarah Ratu Adil Ratu Sima. Nama Sima sangat dikenal hingga turun-temurun di daerah Jepara, khususnya di daerah Kling, karena kecantikan budinya, ketegasan, dan keadilannya dalam memerintah kerajaan Kalingga di abad ke-7 Masehi. Ratu Sima merupakan penguasa kerajaan Kalingga yang terletak di pantai utara Jawa Tengah. Lokasinya di Desa Kalingga. Kalingga dari arti kalingan oleh Gunung Muria yang ada di Jepara sekarang ini. Berdasarkan literatur, Ratu Sima lahir tahun 611 Masehi di sekitar Musi, Banyu Asin, Sumatera Selatan. Dia merupakan istri Raja Kartikeyasinga yang menjadi Raja Kalingga Jepara pada tahun 648 sampai 674 Masehi. Ketika suaminya Raja Kartikeyasinga meninggal, sang ratu naik tahta kerajaan Kalingga dengan gelar Sri Maharani Mahisasura Mardini Satya Putikeswara. Dari perkawinannya, Kartikeyasinga dengan Sima melahirkan 2 orang anak, yaitu Parwati dan Jaisima. Membicarakan soal sejarah masuknya Islam ke Nusantara tak bisa dipisahkan dengan sosok nama Profesor Dr. Hamka, ulama dan sejarawan yang bernama asli Haji Abdul Malik Karim Amrullah dan akrab dipanggil Buya Hamka tersebut termasuk yang meyakini bahwa Islam masuk ke Nusantara pada masa awal-awal perkembangan Islam. Dan dalam catatannya di dalam buku yang berjudul Sejarah Umat Islam, Hamka menggarisbawahi tentang catatan Cina yang menyatakan bahwa di Cepo ada sebuah kerajaan bernama Holing pada abad ke-7. Sekarang pertanyaannya, tahu nggak sedulur Gus Afik bahwa abad ke-7 itu dimulai pada tahun 601 sampai 700 Masehi. Dan pada 674 Masehi sampai 695 Masehi di Jepara diangkat seorang ratu kerajaan Holing atau Kalingga yang bernama Ratu Sima yang menjadi pemimpinnya. Negara Holing itu sangatlah aman dan makmur sejak Ratu Sima memerintah dengan sangat adil dan menjaga keamanan. Kabar negeri ini didengar oleh Raja Taceh. Lalu Raja Taceh itu mengutus orang ke negeri Sima untuk membuktikan informasi itu. Berdasarkan dokumentasi surat menyurat milik
kekhalifahan Bani Umayyah yang disimpan di Museum Granada, Spanyol, diketahui jika Khalifah Utsman bin Affan ketika itu sempat mengutus armada lautnya yang dipimpin Muawiyah bin Abu Sufyan untuk melakukan ekspedisi mengenalkan Islam ke daratan Cina termasuk ke Nusantara. Lalu armada laut yang dipimpin Muawiyah bin Abu Sufyan ini sempat singgah di pantai utara Jawa yang ketika itu berada dalam wilayah kerajaan Kalingga. Muawiyah bin Abu Sufyan yang di kemudian hari menjadi khalifah Islam pendiri Bani Umayyah, sebelum mendengar kabar ada kerajaan Hindu di seberang lautan yang diperintah oleh seorang raja wanita yang bijaksana, namun walau bercorak Hindu, agama Buddha juga berkembang secara harmonis di tanah Kalingga yang pada saat itu dipimpin oleh Ratu Sima. Ketenaran Ratu Sima dalam memimpin kerajaannya sangatlah luar biasa. Ratu Sima sangat dicintai rakyat jelata hingga lingkaran para elit kekuasaan. Bahkan tak ada satu warga anggota kerajaan pun yang berani berhadapan muka dengannya, apalagi menantang. Hal itu disebabkan oleh karisma dari sang ratu sendiri yang luar biasa, sehingga siapapun sangat segan kepadanya. Sang Ratu Sima juga telah menerapkan hukum yang sangat keras dan tegas untuk memberantas pencurian dan kejahatan, serta untuk mendorong agar rakyatnya senantiasa berlaku jujur dan tidak curang. Kabar mengenai kebijakan dan kejujuran Ratu Sima ini diperoleh dari para pedagang Arab yang telah sampai ke kerajaan Kalingga. Diceritakan, para pedagang Arab inilah Ratu Sima juga mendengar ajaran tauhid yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Hal ini dimungkinkan karena kerajaan Kalingga memiliki hubungan perdagangan dengan bangsa-bangsa lain, di antaranya bangsa Arab, bangsa Gujarat, bangsa Cina, dan bangsa yang lainnya. Dari hasil kunjungan damai dan persahabatan dari rombongan armada laut yang dipimpin Muawiyah bin Abu Sufyan ini adalah Pangeran Jaisima, putra Ratu Sima, masuk memeluk agama Islam. Hal ini diterangkan dalam buku karya karangan Zainal Abidin Ahmad, Bulan Bintang 1979, dalam sumber buku Ilmu Politik Islam kelima. Salah satu cerita yang populer mengenai kebijakan Ratu Sima yang turun-temurun sampai ke saya, banyak diketahui masyarakat hingga kini adalah ketika ada seorang raja asing yang meletakkan kantung berisi emas di tengah-tengah persimpangan jalan dekat alun-alun ibu kota kerajaan Kalingga. Raja asing ini adalah Raja
yang ingin membuktikan seberapa besar kewibawaan Ratu Sima dan seberapa besar kejujuran rakyat yang ada di sana. Raja asing tersebut melakukan hal itu karena dia mendengar kabar tentang kejujuran dari rakyat Kalingga dan berniat menguji kebenaran itu. Tidak seorang pun berani menyentuh kantong yang bukan miliknya. Dan kantong yang berisi emas yang berada di alun-alun itu masih utuh lebih dari 3 tahun. Hingga pada suatu hari, ada seorang putra Ratu Sima secara sengaja menyentuh kantong itu, bukan untuk mencurinya, namun hanya sebatas menyentuhnya saja. Mengetahui hal tersebut, Ratu Sima lalu menjatuhkan hukuman mati untuk putranya. Akan tetapi para pejabat dan menteri kerajaan memohon agar sang ratu mau mengurungkan niatnya dan mampu mengampuni sang pangeran. Maka Ratu Sima pun menjatuhkan hukuman memotong 1 kaki sang pangeran. Sedulur Afik yang dimuliakan Allah, Ratu Sima adalah suatu contoh keadilan yang ada pada masa dahulu. Karena Ratu Sima adalah ratu yang benar-benar dipilih secara demokrasi oleh rakyatnya. Jadi, jika Ratu Sima itu dipilih oleh rakyat, beliau tidak akan pernah pilih kasih, tidak akan pernah tebang kasih untuk mewujudkan keadilan dalam negerinya. Dan ini bisa dicontoh oleh siapapun yang ada di Nusantara ini dan yang menjadi pemimpin Indonesia Raya. Jika Indonesia ingin mewujudkan keadilan dan kemakmuran, maka Ratu Sima yang ada di Jepara itu adalah salah satu contoh yang terbaik di antara contoh-contoh dari raja-raja yang ada di Nusantara ini, khususnya kerajaan Kalingga. Sedulur Afik yang dimuliakan Allah, cerita ini bukanlah cerita omong kosong, bukanlah cerita dobol, bukanlah cerita ceng-cengpo dan cerita-cerita yang kalian anggap tidak ada. Karena apa? Kerajaan Kalingga ini dibuktikan oleh beberapa prasasti yang ada di Jepara. Di antaranya ditemukannya Candi Angin dan juga ditemukannya Candi Bubrah. Begitu juga ditemukannya prasasti-prasasti yang ada di Gunung Rakatau. Semoga dengan memahami sejarah yang ada di Nusantara ini akan menjadikan pemimpin-pemimpin Indonesia di tahun 2024 besok akan menjadi raja atau presiden yang adil dan bijaksana untuk seluruh warga yang ada di Indonesia. Karena apa? Pada tahun ini kita akan menyambut bahwa Indonesia akan menjadi mercusuarnya perdamaian dunia.
Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merindai kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.